Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa dulu. Sikap berdoa, angkat kedua tangannya, tundukkan kepala, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mulai masuk di tema yang baru, yaitu tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, pembelajaran 1. Perhatikan video pembelajaran hari ini dengan baik. Perhatikan tulisan berikut dan dengarkan cerita yang akan dibacakan. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Anak-anak, coba perhatikan tulisan tersebut. Apakah kalian pernah melihat tulisan seperti itu? Tahukah kalian apa nama tulisan tersebut? Iya, tulisan tersebut adalah tulisan tegak bersambung. Sekarang kita akan mencari huruf kapital pada bacaan yang bertulisan tegak bersambung. Anak-anak Ustazah Nisa, silahkan kalian hentikan video ini, kemudian kalian tunjuk yang termasuk huruf kapital. Berikut ini yang diberi lingkaran adalah yang termasuk huruf kapital atau bisa kita sebut dengan huruf besar. Apakah gunanya huruf kapital? Yang pertama, untuk menulis di awal kalimat. Contohnya seperti bacaan tadi yang sudah Ustazah lingkari, itu contoh dari huruf kapital yang digunakan di awal kalimat. Yang kedua, untuk menulis huruf pertama nama orang. Contohnya nama Ustazah, yaitu Tazkiyatun Nisa. Sehingga huruf T dan huruf N harus menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, gunanya untuk menulis huruf pertama nama bulan dan nama hari. Untuk bulan contohnya yaitu bulan Februari. Sehingga huruf F harus ditulis dengan huruf kapital. Dan untuk nama hari contohnya hari Senin, maka huruf S harus ditulis dengan huruf kapital. Berikut abjad huruf A sampai huruf Z yang ditulis dengan huruf tegak bersambung. Silakan kalian ikuti huruf tersebut dengan menulis dengan huruf tegak bersambung.
Lani dan keluarganya memelihara ayam. Sambil memberi makan ayamnya, Lani bernyanyi lagu Ayamku, ciptaan Pak Ate Mahmud. Lagu ini dinyanyikan 2/4. Yuk dengarkan lagu Ayamku. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya, kok, 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 mencari makan. Nah, itu tadi lagu Ayamku ciptaan Pak Ate Mahmud. Lagu itu dapat dinyanyikan dengan memperhatikan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Bunyi panjang ditandai dengan garis, bunyi pendek ditandai dengan titik. Ibu akan memberi contoh pada lirik yang pertama. Ingat, tanda garis dinyanyikan dengan bunyi panjang. Tanda titik dinyanyikan dengan bunyi pendek. Nah, coba kalian perhatikan. Supaya kalian mudah mengingatnya, perhatikan garis di atasnya. Kalau ada garis di atas, maka dinyanyikan dengan pendek. Jadi diberi tanda pendek, yaitu tanda titik. Sekarang silakan kalian memberikan tanda pada lirik selanjutnya, yaitu tanda garis dan tanda titik. Di kebun belakang rumah Lani terdapat beberapa alat timbangan. Alat-alat itu digunakan untuk menimbang telur ayam dan daging ayam. Nah, sekarang ibu akan memperkenalkan ke kalian berbagai macam-macam timbangan. Yang pertama ada timbangan kue. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang bahan-bahan kue seperti tepung, telur, gula, dan lain-lain. Hasil timbangannya ditentukan dari angka yang ditunjuk pada jarum di timbangan. Yang kedua ada timbangan pasar. Timbangan pasar ini digunakan untuk kelontong atau pasar. Jadi biasanya dipakai oleh pedagang kelontongan atau di pasar. Contoh yang bahan-bahan yang dapat ditimbang dengan timbangan pasar itu ada telur, beras, sayur, buah, dan lain-lain. Hasil pengukuran ditentukan dengan melihat anak timbangan. Jadi di sebelah sini merupakan anak timbangan. Ada 1 kilo, kemudian setengah kilo, 1/4 kilo. Jadi kalau kita membeli tepung 1 kilo, maka penjual harus meletakkan anak timbangan yang 1 kilo di sini. Timbangan yang ketiga yaitu timbangan digital. Timbangan ini digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah-buah, sayur-sayuran, daging, dan lain-lain. Hasil pengukuran ditentukan dari angka yang ditunjukkan pada layar timbangan. Yang keempat ada timbangan duduk. Timbangan duduk ini digunakan untuk menimbang benda yang berat seperti sekarung beras, sekarung jagung, dan lain-lain. Selanjutnya ada timbangan gantung. Timbangan ini digunakan untuk menimbang benda dengan cara digantung. Biasanya digunakan untuk menimbang balita saat posyandu. Nah, untuk timbangan ini juga bisa digunakan untuk menimbang benda-benda lainnya seperti ikan. Nah, kalau kalian ke pasar ikan, kalian dapat menemukan timbangan ini untuk menimbang ikan.
Kemudian ada timbangan emas. Nah, timbangan ini digunakan untuk menimbang berat emas. Biasa kita jumpai di toko-toko emas. Untuk timbangan yang ini, yang Ibu tunjuk ini, biasanya ini digunakan pada zaman dulu, dinamakan dengan neraca. Yang terakhir ada timbangan badan. Nah, pastinya kalian sering melihat timbangan ini, baik di rumah, sekolah, atau di posyandu dan rumah sakit. Timbangan ini kalian pastinya sudah tahu gunanya. Gunanya untuk menimbang berat badan manusia. Pada timbangan tertulis G, kg, ons. Nah, apa itu? G adalah gram, kg adalah kilogram, dan ons ini juga bisa disebut hektogram atau Hg. Nah, ini semua merupakan satuan berat baku. Sama seperti satuan panjang, satuan berat juga dapat diubah. Misalnya ada berat 1 kg, itu sama dengan 1000 gram. Misalnya kita akan beli beras 1 kg. Jadi 1 kg beras dengan 1000 gram beras itu sama ya beratnya. Kemudian contoh lainnya yaitu 1 kilogram sama dengan 10 ons, dan 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, anak-anak, kalian harus ingat ini ya, sama seperti satuan panjang pada pembelajaran sebelumnya. Kalian harus ingat. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan kalau kita sudah belajar bahasa Indonesia, SBDP, dan matematika. Bahasa Indonesia kita sudah tahu huruf kapital, jadi banyak gunanya huruf kapital itu. Dan kita juga sudah tahu tentang huruf tegak bersambung atau tulisan tegak bersambung. Nanti kalian tulis huruf tegak bersambung dari huruf A sampai huruf Z. Kita juga sudah belajar SBDP tentang bunyi panjang dan bunyi pendek nada. Untuk matematika, kita sudah belajar tentang satuan berat baku dan timbangan berbagai macam timbangan. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Angkat kedua tangannya, tundukkan kepala, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.